Halo teman-teman, perkenalkan, saya Dr. Gigi Krisnatalius Sitinja, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 32 tahun 2022. Kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena wawasan kebangsaan merupakan pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa yang menjadi tujuan wawasan kebangsaan? Antara lain, mewujudkan bangsa yang kuat, rukun, bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera, menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI, meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Apa yang menjadi sasaran wawasan kebangsaan? Antara lain, melaksanakan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas penangkal maya demi lestarinya keberlangsungan NKRI. Penangkal maya ini dimaknai sebagai penangkal yang tidak berwujud fisik, namun dimaknai sebagai sebuah keyakinan, pedoman, atau cara pandang yang melekat di dalam diri seseorang. Apa yang menjadi nilai dasar wawasan kebangsaan? Yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Rasa cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, serta masyarakat adil dan makmur. Apa yang menjadi makna wawasan kebangsaan? Antara lain, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila membawa bangsa Indonesia berhasil merintis jalan, menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia, mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Apa yang menjadi peran wawasan kebangsaan? Antara lain dalam bidang ideologi, yaitu menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan NKRI dapat tetap terjaga. Dalam bidang politik, yaitu menciptakan kondisi masyarakat yang sadar politik, serta sistem politik yang sehat dan dinamis, untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Dalam bidang ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar, menjamin masyarakat mencapai pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan secara adil. Dalam bidang sosial, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sikap sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Dalam bidang budaya, yaitu pelestarian dan pengembangan budaya daerah untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan daerah maupun nasional. Dalam bidang pertahanan keamanan, menumbuhkan kesadaran rasa cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke topik bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
ada 5 nilai dasar bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dari situ, maka secara definisi bela negara dapat diartikan sebagai jiwa kecintaan kepada negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kewajiban dasar manusia, dan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Maka, dapat kita simpulkan, dalam pengabdian kepada negara dan bangsa yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Sebagai contoh, ada beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu menaati seluruh peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, berperilaku sopan dan santun kepada satu sama lain, saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, dan budaya, menjaga dan melestarikan lingkungan, serta membayar pajak tepat waktu, dan masih banyak perbuatan-perbuatan lain yang dapat mewujudkan atau sebagai perwujudan dari upaya bela negara. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman yang mendengarkan selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Terima kasih.